Oke, terima kasih Mitra RKS yang masih setia bersama kami. Ada saya Yuni Sarana dan juga Ibu Siti Mardia, Kepala BPS Kabupaten Pekalongan. Kita masih membahas terkait dengan forum konsultasi publik ya. Ini merupakan lanjutan dari kegiatan registrasi sosial ekonomi yang dilakukan beberapa waktu lalu ya Bu ya. Sebelum Lebaran itu. Bulan apa Bu? Tahun yang lalu. Kayak baru kemarin ya. 15 Oktober 15 sampai dengan 14 November 2022 ya. Aduh, kayaknya baru kemarin tapi Bu. Iya ya. Karena berarti ada yang terindi hati. Aduh. Nanti dibahas di belakang Ibu ya. Ya Mitra RKS, kalau tadi disampaikan Bu Mardia bahwa ada sebanyak 200 lebih rapat yang dilakukan ya Bu ya. 400. Wah, malah 400 Mitra RKS. 400 rapat yang dilakukan di Kabupaten Pekalongan khususnya ya Bu ya, yang tersebar di wilayah-wilayah. Karena ini kan lingkupnya RT Bu ya, makanya banyak sekali. Nah, apakah di tingkat RT saja Bu dilakukan ini? Kalau di kecamatan atau mungkin dengan melibatkan OPD lain, lintas sektor? Ya, jadi gini Mbak Ini. Jadi mohon maaf tadi mungkin langsung ujuk-ujuk ya. Jadi forum konsultasi publik itu saya ulangi lagi, mohon maaf ini kelanjutan dari pendataan registrasi sosial ekonomi. Di mana pendataan registrasi sosial ekonomi adalah tujuannya untuk membentuk atau menyusun database keluarga di Indonesia yang akan diperingkatkan atau akan diurutkan berdasarkan kesejahteraan masyarakatnya, kesejahteraan ekonominya gitu ya. Kemudian kita manusia biasa ya, BPS itu kan terdiri dari manusia-manusia ya. Kalau orang-orang super ya ini melakukan pendataan di 15 Oktober sampai 14 November, kemudian dilanjutkan di input data atau entry, kemudian dilanjutkan dengan pengolahannya. Nah, manusia tidak luput dari kesalahannya. Makanya selain juga ingin melibatkan komunitas, mempunyai hak suara yang sama, mempunyai keterwakilan, ini juga adalah untuk melakukan cek and recheck kembali apakah pada waktu pendataan petugas kami ada yang kurang atau lalai atau salah persepsi dan sebagainya. Kemudian pada waktu ngentri, mohon maaf ya Bu Yuni, ngantuk gitu kan, salah pencet atau apa. Kemudian waktu pengolahan pun juga bisa masuk salah kategori. Karena kita sekarang ini semua termasuk saya dikelompokkan kita menurut kesejahteraannya itu ada 4 kategori, yaitu sangat miskin, rentan miskin, dan tidak miskin. Nah, sebelum itu nanti kita rapat di setiap desa, tentu ada ini dulu dong woro-woronya. Jadi saya minta tadi juga udah ada surat edaran dari Kemendagri, sudah ada surat perintah juga dari Kapolri dan sebagainya. Karena ini pelibatan komunitas, jadi melibatkan komunitas supaya insya Allah ya tidak ada lagi saling menyalahkan. Oh, datanya tidak tepat sasaran, datanya ini. Karena ini tujuannya kita memberikan kepada pemerintah daftar keluarga, nama-nama per keluarga menurut wilayahnya, ya menurut RT-nya, menurut RW-nya, menurut desanya, menurut kecamatannya, menurut kabupatennya, diberikan kepada pemerintah. Nanti insya Allah jika pemerintah mengadakan kegiatan kebijakan atau program-program sesuai dengan anggarannya ya, tujuan nanti yang mana nih yang mau dibantu, berarti dipilihlah keluarga saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang berkode 1 gitu. Katakanlah kalau cukupnya untuk 3 kelompok ya 1, 2, 3. Kalau hanya yang kode 1 dulu yang sangat miskin nih, yang harus dibantu yang emergensi. Nah, itu sudah tertera. Nah, menuju itu tentu di level provinsi diadakan pertemuan, di level kabupaten ada. Alhamdulillah kemarin saya sudah bersosialisasi, sebelumnya saya juga bersurat ke Pemkab Pekalongan karena ini perintah langsung juga mengadakan pertemuan pada waktu itu kalau nggak salah rapat koordinasi persiapan hari raya. Jadi saya sampaikan di depan Forkompinca itu bahwa kami akan mengadakan. Kemudian setelah itu di setiap kecamatan kami mengadakan rapat lah. Di setiap kecamatan langsung dipimpin oleh Bapak Ibu Camat, mengundang Bapak Ibu Kepala Desa dan Lurah. Kenapa? Karena
di forum konsultasi publik ini Bapak Ibu Kepala Desa itu menjadi fasilitator atau menjadi pemimpin rapat. Jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih walaupun saya agak beberapa yang saya sudah kunjungi kemarin. Jadi terima kasih kepada Kepala Desa Songgodadi di Petung, kemarin saya sudah tinggal. Oh, dari sana, Bu? Ya. Itu alhamdulillah sudah dibantu juga dengan Sekcam Petung, sudah membantu, dan juga ada di Talun, di Mayosi, di Korea ya, di Talun. Kemudian juga ada di, saya sampai lupa ya di mana kemarin, ada di Karanganyar, di Pododadi dan sebagainya. Di matur nuwun sangat atas antusias dan menjalankan membantu kami lah menjalankan tugas untuk melakukan rapat forum konsultasi publik ini. Jadi secara berjenjang, Mbak. Oh, sudah dari level atas dulu berarti ya, Bu ya. Jadi di forum konsultasi publik itu sebenarnya ada petugas. Satu adalah fasilitator atau pemimpin rapat, itu adalah kepala desa. Kemudian dibantu 2 asisten fasilitator, itu orang BPS atau mitra. Yaitu banyakkan kami ngambil dari para aparat di kecamatan. Karena lintas desa. Nah, kemudian 1 petugas administrasi. Itu administrasi. Jadi Bapak Ibu semua, Mbak Yuni, ini kegiatan untuk negara tentu dibiayai oleh negara. Karena dibiayai negara, 1 rupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Makanya ada petugas administrasi kami. Bagian terima aksen, siapa yang hadir, terus orangnya berapa, snacknya berapa, makan siang enggak, gitu. Terus honornya kepala desa, honornya asisten fasilitator dan sebagainya itu harus dipertanggungjawabkan. Dan juga transport dari para peserta itu dipertanggungjawabkan. Dan juga nanti setelah rapat kita input kalau terjadi perubahan-perubahan. Jadi mungkin sekilas seperti itu ya. Jadi rapat itu benar-benar rapat. Ya nama tadi forum konsultasi publik. Jadi alhamdulillah dan kalau saya bilang sampai saat ini berjalan di tracknya, Mbak. Baik, alhamdulillah. Jadi kita masih punya 20 hari lagi ya. 20 hari. Kita 20 hari lagi. Insya Allah kita bisa menyelesaikan sebanyak sisanya ya. Kita kan total 428 rapat. Jadi kita punya 36 tim. 36 tim bergerak antar desa. Diusahakan kita dalam 1 kecamatan. Itu. Jadi memang sudah tersebar ya, Bu ya. Iya, dan bekerja sesuai dengan porsinya gitu ya. Iya, sesuai dengan job desk-nya. Nah, Bu, setelah ini dilakukan forum konsultasi publik dari tanggal 2 sampai 21 Mei ini, Bu. Proses selanjutnya apa nih, Bu? Ya, insya Allah makanya dimohon sekali Bapak Ibu para ketua RT dan juga mungkin Bapak Ibu kepala desa dan kelurahan itu benar-benar mencermati realis tadi ya, susunan daftar kita itu dicek lagi jika memang ada perubahan, mungkin salah klasifikasi atau pengkodeannya. Katakanlah, masa Mbak ini kodenya 1, mungkin gitu ya. Nah, buktinya apa? Atau itu nggak mungkin, salah, itu ternyata dia orang nggak mampu. Monggo kita harus sampaikan, tapi harus ada bukti juga. Nah, nanti insya Allah kita input kembali, kita edit kembali, kita perbaiki. Nah, dan insya Allah Desember nanti akhir tahun ini data bisa nanti insya Allah diberikan juga kepada pemerintah kabupaten untuk digunakan. Jadi sudah ada urutannya. Jadi untuk ini sekali lagi semua keluarga harus masuk. Jadi nggak peduli, mohon maaf dia kaya atau miskin, tapi semua keluarga Indonesia harus terdaftar di masing-masing RT-nya. Tidak ada yang tercecer. Tidak ada yang terlewat, tidak tercecer. Tapi ada pelabelan, ada labelnya. Kode berapa? Grade-nya ya, Bu ya. Grade-nya menurut kesejahteraan. Itu Mbak Yuni. Iya. Tadi disampaikan Bu Mardiah ada kategori mampu nggak mampu. Nah nih Bu, yang sangat sensitif soal mampu nggak mampu ya. Yang berhak menentukan tuh siapa Bu? Terus klasifikasinya mampu dan tidak mampu itu seperti apa? Ini kan agak sensitif sekali gitu ya. Iya. Jadi kita sudah ada perumusannya ya. Boleh dibilang variabel itu pertama adalah mengenai pekerjaannya, gitu. Kemudian juga asetnya, ya punya rumah, punya tanah, punya apa, gitu ya. Kemudian dia juga keadaan kondisi sehatnya, nah itu diungkapkan semua. Justru itulah
yang kita perlukan jangan ada dusta di antara kita. Jadi disitulah nanti Pak RT kan insya Allah Pak RT Pak Kadus itu mengetahui warganya gitu. Oh ini dia punya aset seperti ini, punya tanah, punya mobil, punya apa, dan juga dia punya pekerjaan. Jadi itu semua kita rumus, kita rangkum menjadi rumusan. Jadi tadi menjadi mengelompokkan menjadi sangat miskin, rentan miskin, dan tidak miskin. Jadi memang, tapi kalau memang kita ingin berbicara itu lagi tentu tidak akan sepaham, tidak akan jadi bulat suaranya kalau kriteria miskin itu kita buka lagi, kita ini lagi. Jadi saya mohon percaya kita sudah melalui beberapa tahapan kita, dan itu juga antar dan kolaborasi antar kementerian, Mbak. Jadi memang sudah dilihat dari segala, insya Allah dari segala sisi sudut pandang ya. Jadi kita rumuskan kalau dia sangat miskin tuh berarti yang tidak punya pekerjaan, yang bagaimana yang tidak miskin tentu punya pekerjaan, punya aset, punya macam-macam. Ya seperti itu. Ya. Kadang ketika hal seperti ini terjadi, masyarakat yang tadinya mungkin secara ekonomi lumayan lah mampu ya, tiba-tiba merasa dirinya tidak mampu gitu ya Pak, Bu ya, sering terjadi nih. Bagaimana mengatasi hal tersebut, Bu? Mungkin kan ada sedikit masukan dari masyarakat yang ingin memberikan tanggapannya terkait hal ini. Apakah ada dikasih space, wadah seperti apa, Bu? Nah ini justru ada kesempatan ini di saat forum konsultasi publik ini. Dan siapapun boleh datang berarti ya, Bu? Enggak, hanya untuk kepala, untuk ketua SLS, ketua RT. Ketua RT. Nah, jadi diwakili oleh ketua RT. Karena nanti pelibatan itu sangat masif ya, jadi nanti tidak efektif malah. Jadi masih ada kesempatan untuk membahas seperti itu. Dan kalau menurut saya justru ini nanti setelah kita jadi, yang saya harapkan kami BPS itu mengharapkan data tersebut diupdate. Sehingga masyarakat tahu. Iya tahu dan memang mengikuti perkembangan. Kita kan walau alam, rezeki ini akan berkembang terus ya. Jadi itu harusnya dirapatkan semacam forum publik lagi 3 bulanan atau 6 bulan gitu. Jadi diupdate terus, mungkin itu. Oke deh, nanti kita tunggu hasilnya seperti apa ya Bu ya. Insya Allah sama-sama doakan yang terbaik. Iya, sejauh ini ada kendala nggak sih Bu? Alhamdulillah, kalau saya katakan alhamdulillah nggak signifikan ya, tidak signifikan. Alhamdulillah, jadi saya ucapkan lagi pada kesempatan yang baik ini terima kasih atas bantuan dari Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Kepala Desa, Bapak Ibu Ketua RT, dan juga tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama yang Masya Allah memenuhi undangan kami untuk hadir di rapat forum konsultasi publik di beberapa tempat, maksudnya di masing-masing tempatnya sesuai dengan kami akan insya Allah akan menuntaskan sebanyak 428 rapat di Kabupaten Pekalongan, dan sudah berjalan sekitar mungkin kalau dibilang baru sekitar 60-an kali rapat untuk 2 hari ini. Karena baru dimulai dari tanggal 2 Ibu ya. Masih ada sekitar berapa hari lagi ya? Ini tanggal 4 ya. Hitung aja sendirilah sampai tanggal 21 ya. Terima kasih Bu Mardia sudah hadir bersama kita menemani Mitra RKS tentunya dengan informasi yang sangat bermanfaat ya. Ada kegiatan FKP di sekitar kita ya Bu ya, karena ini lingkupnya sekarang adalah RT ya Bu ya, Forum Konsultasi Publik gitu Mitra RKS. Mungkin statement closing apa yang disampaikan Bu kepada yang lagi ngeliatin kita, dengerin kita? Yang kita, saya ingin aja mengatakan bahwa kegiatan ini adalah tujuannya untuk kebaikan kita bersama, tentu sama-sama harus kita laksanakan dari hati yang paling dalam ya. Saya meminta bantuan untuk sama-sama sesuai dengan realita yang ada. Jadi tidak dibuat-buat dan juga tidak ada, mohon maaf, tidak ada kepentingan unsur politik masuk ke dalamnya. Jadi murni untuk BPS bisa mewujudkan satu data, terutama saat ini ada satu data mengenai keluarga berdasarkan peringkat kesejahteraan masyarakatnya yang terbagi dalam 4 kelas tadi. Sementara itu, jadi sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih atas bantuan semua Bapak Ibu, dan alhamdulillah kita BPS bisa dibantu oleh Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih Bu Mardia, semoga sukses selalu, termasuk kegiatan FKP ini dari tanggal 2 sampai 21 Mei berjalan dengan lancar ya Bu ya, sesuai dengan yang diinginkan, dengan menghasilkan data yang berkualitas, karena data yang berkualitas juga nanti akan menentukan majunya negara Indonesia ya.
Sampai di sini kebersamaan kita Mitra RKS. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton channel RKS TV. Saya Yuni Sarana dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak.